Semifinal leg kedua Piala Presiden 2022 akan digelar Senin 11 Juli 2022. Meskipun di leg kedua ini ada dua tim yang paling berpeluang lolos ke final, yakni Arema FC dan Borneo FC, karena di laga pertama berhasil unggul atas lawan-lawannya. Namun karena di Piala Presiden ini, khususnya di semifinal ini, peraturannya adalah tanpa terhitung selisih gol atau gol tandang tak dihitung, maka keempat tim ini masih terbuka lebar peluangnya. Memang kerugian dialami dua tim tuan rumah di leg pertama, baik PSIS maupun PSS Sleman justru takluk dari lawannya. Kita akan simak bagaimana persiapan tim-tim di semifinal leg kedua ini. Dari Arema, di leg kedua ini Arema memang hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke final. Pasalnya jika PSIS menang meskipun cuma satu gol, otomatis laga akan dilanjutkan ke babak extra time. Jadi jelas PSIS pun masih memiliki peluang asal menang atas Arema berapapun skornya. Untuk itu Arema tentu tak mau gegabah, apalagi di leg pertama lalu terlihat jelas Arema terus ditekan oleh PSIS sepanjang laga. Untung saja bomber andalan PSIS yakni Carlos Portes harus ditarik yang membuat serangan PSIS jadi tumpul, dan akhirnya Arema mampu memanfaatkan ini. Untuk itu pemain-pemain yang jadi penentu kemenangan di leg pertama otomatis akan ditampilkan oleh pelatih Eduardo Almeida. Dan berikut prediksi susunan pemain Arema FC. Di bawah Mistar masih ditempati oleh Adilson Maringa. Duet center back pun masih ditempati oleh Sergio Silva dan Bagas Adi. Back kiri dan kanan ditempati oleh John Alvarisi dan juga Rizky Dwi Saputro. Duet jangkar kali ini ditempati oleh Renzi Yamaguchi dan Evan Dimas Darmono. Sisi sayap ditempati oleh Adam Alis dan Dendi Santoso. Sementara ujung tombak ditempati oleh Abel Kamara yang ditopang oleh Gian Zola. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu PSIS Semarang, kekalahan di leg pertama sungguh mengejutkan. Pasalnya PSIS sebenarnya lebih diunggulkan karena melihat track record mereka di Piala Presiden ini. Namun karena penyelesaian akhir yang buruk dan terbuangnya beberapa peluang emas, membuat tim ini ketiban sial dan dihukum 2 gol oleh Arema. Catatan khusus tentu diberikan pada Carlos Portes. 2 laga sudah Portes tak cetak gol. Meskipun di leg pertama Portes lah yang pemain paling berbahaya, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat Portes gagal membobol gawang Arema. Di leg kedua ini, Portes harus memperbaiki kinerjanya. Pasalnya kesempatan ia untuk jadi top scorer Piala Presiden ini bisa saja tersalip oleh striker Borneo FC Matheus Pato yang sama-sama telah cetak 5 gol sejauh ini. Ada beberapa sektor yang kemungkinan akan dirombak oleh Sergio Alexandre, mulai dari kiper, belakang, tengah hingga depan. Dan berikut prediksi susunan pemain PSIS Semarang. Di bawah Mistar kali ini ditempati oleh Fajar Setia. Duet center back masih ditempati oleh Ali Sesai dan Wahyu Prastio. Back kiri dan kanan masih ditempati oleh Freddy Saputra dan Fredian Wahyu. Duet jangkar kali ini ditempati oleh Alfreanda Dewangga dan Delvin Rumbino. Sisi sayap ditempati oleh Taisei Marukawa dan Hari Nur Julianto. Sementara ujung tombak ditempati oleh Carlos Portes yang ditopang oleh Jonathan Cantilana. Dan berikut formasinya. Sementara di laga lain, PSS Sleman pun masih memiliki peluang yang sama asal mampu menang di laga ini berapapun skornya. Jadi PSS pasti akan tampil habis-habisan di laga ini. Keputusan PSS yang tak mendaftarkan Michel Sagas dan Jihad Ayub jadi bumerang tersendiri bagi PSS Sleman. Pasalnya jelas terlihat serangan PSS tumpul dan hanya mengandalkan dari lini kedua yang dikomandoi oleh Z Palente. Meskipun Seto Nurdiantoro tak menargetkan apapun di Piala Presiden ini, namun tentunya harapan BCS adalah PSS mampu berbicara banyak di turnamen ini.
Dan berikut prediksi susunan pemain PSS Sleman. Di bawah Mistar masih ditempati oleh M. Ridwan. Duet center back kali ini ditempati oleh Marco Sandi dan Purwakayudi. Back kiri dan kanan diisi oleh Bagus Nirwanto dan Rifki Suryawan. Duet jangkar kali ini ditempati oleh Manda Cingi dan Dev Mastin. Sisi sayap kali ini ditempati oleh Todd Ferre dan Irka Mila. Sementara ujung tombak ditempati oleh Boas Solosa yang ditopang oleh Z Valente. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Borneo FC, meskipun menang di leg pertama, namun tak membuat Borneo FC melaju mulus ke final. Pasalnya 2 gol yang disarankan di leg pertama tentu tak akan berarti apa-apa andai di leg kedua nanti PSS mampu unggul berapapun hasilnya, berapapun skornya ya. Jadi mau tak mau, Borneo FC pun harus tampil all out agar bisa terus menjaga asa lolos ke final. Borneo FC memang sangat berambisi untuk raih gelar juara turnamen ini. Sebagai tim yang awalnya tak diunggulkan namun tiba-tiba menyengat dengan permainan cepat dan keras ala Miliomir Cecilia, tentu Borneo FC akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kalimantan. Dan berikut prediksi susunan pemain Borneo FC. Di bawah Mistar masih ditempati oleh Angga Saputro. Duet center back kali ini ditempati oleh Javlon Guisenep dan Agung Prastio. Back kiri dan kanan ditempati oleh Diego Michel dan Leo Guntara. Duet jangkar masih ditempati oleh Kei Hirose dan Hendro Siswanto. Sisi sayap kali ini diisi oleh Stefano Lillipali dan MC Heran. Sementara ujung tombak ditempati oleh Matius Pato yang ditopang oleh Jonathan Bustos. Dan berikut formasinya. Semifinal leg kedua ini akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 11 Juli 2022 mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight